Pantun dulu ya Bu. Boleh tak? Burung pipit terbang bertiga. Ibu-ibu yang cantik, mudah-mudahan kita bertetangga di surga. Bagus ya Bu pantunnya? Amin ya surga, amin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah yang berbahagia ini kita masih dipertemukan Allah dalam majelis taklim yang kita cintai ini. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita ya Bu. Dari bangun tidur sampai nanti mungkin tidur lagi, Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Bu, semalam mau tidur doa enggak? Ya Allah, besok pagi bangunkan hamba dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ada nggak yang berdoa begitu? Nggak ada? Ada? Ada yang tidak ada gitu ya. Karena ini kadang lagi main HP tidur, lagi nonton tidur, lupa baca doa. Tapi pas bangun-bangun, alhamdulillah kita masih lengkap semuanya. Kita dikasih mata yang sehat, kaki masih dua, mata masih dua, tangan masih bisa megang. Itulah karunia yang diberikan Allah kepada kita selain nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Kemudian salawat beriringan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di surga kita dikumpulkan berdampingan dengan Rasulullah. Pengen masuk surga Bu? Masuk surga Bu? Banyak-banyak bersalawat. Karena yang paling dekat dengan Rasul, yang nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah adalah yang paling banyak bersalawat. Baik, yang saya hormati Bapak Kiai kita, Pak Haji Jenggi beserta istri dan keluarga besar beliau, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan ini sekarang menjadi amalan beliau dan keluarga beliau untuk masuk surganya Allah. Sehat walafiat dunia akhirat. Kemudian yang juga saya hormati Ketua Majelis Taklim Darul Ibtidaul Muhtadiin Ibu Ustazah Iyo Rohimah. Mudah-mudahan beliau sehat dan keluarganya juga sehat, panjang umur, banyak rezeki dan semuanya. Kemudian juga yang saya hormati Ketua tim dari tim 1 sampai tim 7. Maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena tidak hafal. Hafalnya cuma kelompok 5 doang Bu. Dan tentu saja yang sangat saya cintai ibu-ibu majelis taklim hari ini yang datang, rahimahumullah. Baik Bu, sebagai judul ceramah saya pada pagi hari ini, kutub ya, bukan ceramah, kutub sama aja ya. Ini saya lagi ngadu ngadu cilor kemarin. Ingat apa ya gitu ya judul kutub besok. Karena semua judul perasaan udah disampaikan gitu. Dan disampaikan
itu dengan sangat bagus sekali sama ibu-ibu majelis taklim. Subhanallah, alhamdulillah ya. Ini kita bersyukur sekali diberikan kesempatan seperti ini gitu. Akhirnya menyala lampu di kepala saya gitu. Ting. Terbersitlah sebuah ide, sebuah judul yang saya beri judul dengan Istiqomah. Masya Allah. Istiqomah. Ada nama istiqomah? Ada nggak yang namanya istiqomah kata Umi nih? Ada. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, istiqomah itu artinya konsisten, terus menerus, tidak putus. Istiqomah yang akan saya bahas di sini, istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu ya, yang membolak-balikan hati kita ini adalah Allah. Kadang iman kita di bawah, kadang iman kita di atas. Kalau lagi di atas, yo Punya duit. sedekahnya banyak, sholat tahajudnya, masya Allah 12 rakaat, Istirahat dikit. belum duhanya, belum segala macam. Tapi kalau lagi down, orang azan diam baik, asik dengan HP. Betul tak Bu? Makanya kenapa kita ada di majelis taklim ini? Salah satunya saya mengutip ayat suci Al-Quran, ayat pendek saja. Wal asri, hafal semua ya. Demi masa, Allah bersumpah demi masa. Wal asri, innal insana lafi. Hafal semua ya Bu? Insya Allah. Insya Allah. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali yang taat kepada Allah dan yang saling menasehati dalam ketaatan dan kesabaran. Nah, hari ini kita di sini itu adalah berlomba-lomba untuk menasehati dalam kesabaran dan kebaikan. Nah, istiqomah itu saya bagi dua. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang pertama istiqomah dalam menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, benar gak Bu? Tuntutlah ilmu dari Padang sampai Cibodas, ya? Karena saya orang Padang sampai di Cibodas, tuntut ilmu di sini. Tapi awalnya gini loh Bu, ada saya diri pribadi ya, kejadian maju mundurnya saya masuk majelis taklim ini karena orang Padang aku nggak ngerti bahasa Padang, nggak ngerti bahasa Cibodas gitu ya, bahasa Sunda. Jadi nggak ya besok majelis taklim, jadi nggak ya ikut majelis taklim gitu kan? Mikir lagi, akhirnya bertahun-tahun nggak ikut gitu kan? Sementara bahasa Sundanya tak hafal-hafal juga, nggak bisa juga. Satu-satunya yang saya hafal, maksudnya yang saya ngerti bahasa Sunda itu dulu, karena tetangga sering bilang, itu boga duit senang. Ya, itu karena sering dibilang gitu, mau nawarin ini karena aku jualan ya, terbuka duit unik senang. Jadi itu aja yang tahu gitu. Kalau Padangnya apa? Nah, dong hepeng. Nggak ada piti. Oh, dan piti. Kalau Padangnya nggak ada piti. Kalau Lampung ya, Lampung nah dong hepeng ya. Yang bisa juga gitu. Nomani ya. Itu bahasa Padang pedalamannya nomani. Oke, Ibu, yang saya cintai karena Allah. Akhirnya duduk di sini bersama ibu-ibu, alhamdulillah Allah berikan kemantapan hati, walaupun nggak ngerti-ngerti amat, tapi ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita. Amin. Itu tadi
istiqomah dalam menuntut ilmu. Jadi dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi walaupun saya orang Padang atau ibu orang Jawa, Madura dan segala macam, karena kita tinggal di sini, disediakan majelis ilmu oleh Pak Kiai kita, maka marilah kita sama-sama istiqomah dalam menuntut ilmu ini. Ya Bu ya. Karena ini orang kalau tidak punya ilmu tidak bisa memberikan ilmu kepada orang lain, tidak bisa menularkan ilmu. Benar tak? Benar. Benar. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, karena wanita adalah madrasah pertamanya keluarga, anak-anak, maka sangat malu ya Bu kalau nanti kita ditanya anak kita, gimana cara wudhu yang benar, doanya apa, doa setelah wudhu apa, nggak ngerti, nggak tahu, kan malu Bu, benar tak? Nah, dengan ilmu, dengan kita pergi ke majelis taklim, ternyata Pak Ustadz kita bahas tentang wudhu, bahas tentang tayamum. Alhamdulillah. Kan ibarat teko ya. Kalau tidak punya air, tidak bisa memberi air, menuangkan air. Begitu juga kita kalau kita punya ilmu. Kalau ditanya orang yang nggak tahu dan nggak tahu gitu. Maka subhanallah, hari ini majelis yang mulia ini mudah-mudahan tetap menuntut ilmu kita terus gitu. Istiqomah ya Bu. Insyaallah. Istiqomah ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita di luar sana banyak orang yang menuntut ilmu itu mengeluarkan biaya yang banyak. Benar tak? Gede biayanya Bu, uang SPP-nya, ini itu segala macam, dari SD sampai kuliah. Bahkan kalau dihitung cukup banyak itu. Tapi kita di sini disediakan tempat gratis. Pak Ustadznya alhamdulillah ngasih kajian tiap minggu. Ilmu Pak Kiainya ilmunya dalam, banyak. Kita dikasih minumnya, ya bebas minum teh, minum aqua, nggak diminta iuran. Kalaupun ada infak seikhlasnya bayar. Ada lagi yang kurang, malas nuntut ilmu gitu. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya kita istiqomah. Amin. Mudah-mudahan juga ini menjadi amal bagi Pak Ustadz dan keluarganya, Pak Kiai dan keluarganya. Dan istiqomah yang kedua Ibu, yang saya cintai karena Allah, istiqomah dalam kita beramal. Apa Bu? Beramal. Istiqomah dalam beramal. Tahu nggak Bu? Banyak orang ahli sedekah masuk surga karena sedekahnya. Ya, orang ahli tahajud masuk surga karena tahajudnya. Banyak orang ahli ibadah yang masuk surga karena ibadah-ibadahnya itu. Tapi ternyata dari sahabat Rasul kita belajar bahwa ada kadang amalan kecil yang kita lakukan dengan istiqomah, dengan terus menerus kita lakukan walaupun kecil tapi membuahkan surga. Mau tahu nggak apa amalannya? Ibu-ibu rahimakumullah, pernah dengar Bilal bin Rabah? Dengar. Nggak pernah? Dengar. Bilal bin Rabah itu sahabat Nabi, generasi awalun yang masuk Islam. Bilal itu seorang budak hitam, dalam sejarahnya masih roh Rasulullah itu, istri roh sahabat yang dimerdekakan gitu, budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Karena setiap hari Bilal ini disiksa, ditimbun di pasir yang sangat panas, tahu ya, di bawah terik matahari, gurun pasir itu panas sekali. Di situ Bilal ditimbun
tapi istiqomahannya, cintaannya kepada Allah itu luar biasa. Tetap ahad, ahad, ahad. Allah itu satu, Allah gitu. Tetap. Jadi si Bilal ini mendapat tempat istimewa di hati Rasul, sehingga Rasul mengamanahkan Bilal menjadi muazin pertama umat Islam. Ya. Nanti kalau anaknya nanya, bilang Bu, siapa aja muazin pertama umat Islam? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Namun hari ini saya akan membahas tentang amalan apa yang dilakukan Bilal gitu. Jadi gini Bu, ibu-ibu yang saya cintai Allah, pada waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mendengar suara langkah kaki, suara sendal seseorang di surga. Masya Allah. Ternyata siapa yang punya langkah kaki tersebut, yang sudah mendahului di surga gitu? Bilal bin Rabah. Masya Allah, luar biasa. Udah jaminan surga Bu. Kemudian Rasulullah tuh heran, Bu, Bilal udah masuk surga aja ya gitu ya. Padahal dia juga orangnya belum meninggal gitu ketika Nabi Isra Mi'raj itu. Kemudian ketika Nabi setelah itu gitu, waktu sholat subuh, Bilal ini dipanggil oleh Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari ya. Wahai Bilal, sebenarnya amalan apa yang kamu lakukan sehingga derak langkahmu, bunyi terompamu, bunyi sendalmu sudah ada di surga? Kemudian Bilal menjawab, ya Rasulullah, saya selalu ketika junub itu berwudu. Jadi ketika lepas wudu itu saya langsung berwudu, dan setelah berwudu saya sholat saya sholat sunnah katanya gitu. Jadi amalan ringan yang dilakukan oleh Bilal bisa mengantarkannya ke surga, yaitu menjaga wudu dan sholat sunnah setelah wudu. Ringan, tapi menghantarkannya ke surga. Ibu-ibu mau? Insya Allah, mudah-mudahan yang kita hadirkan ini masuk surga. Amin. Jadi itu contoh konkret gitu, amalan yang kecil yang kita lakukan. Mungkin ibu juga bisa, misalnya infak 2.000 sehari, pakai sedekah subuh gitu. Kemudian atau sholat sunnah, atau sedekah, atau memaafkan orang lain juga merupakan amalan. Yang penting kita melakukannya dengan istiqomah gitu. Jadi apapun itu Bu, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, apapun itu amalan, kalau kita lakukan dengan istiqomah, terus-menerus berulang dengan ketaatan kita kepada Allah, insya Allah Allah itu akan ridho kepada kita. Amin. Jadi kalau sekarang infak 2.000, besok 2.000, hari Jumat disumbangkan. Yang penting istiqomah kecil. Infaknya 1 juta hari ini, besok 1 juta gitu ya. Yang mudah-mudahan ya. Amin. Tapi istiqomah gitu. Kita selalu. Mudah-mudahan ini yang menjadikan kita amalan-amalan kecil yang kita lakukan bernilai gede di sisi Allah, bernilai besar di sisi Allah gitu. Oke Bu. Terlalu panjang ya. Saya kalau ngomong susah diberhentiin Bu. Tapi kalau sebelum pegang nih, motornya minta ampun, pengen WC aja gitu. Jadi Bu ya,
waktu juga yang membatasi kita karena tutup cuma 7 menit. Saya udah berapa menit, tak berapa menit nggak tahu gitu. Mudah-mudahan kita semua paham. Ini bukan buat menggurui ibu-ibu, tapi semata-mata buat mengingatkan diri saya pribadi bahwa istiqomah itu sangat sulit, benar-benar sulit gitu. Hari ini kita bisa beramal baik, belum tentu besok bisa. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu, sekian saja kulturnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.